teman-teman semuanya. Siang terik ini kita mau kemana ya teman-teman? Ada yang penasaran? Ikutin perjalanan kita yuk. Jadi siang ini kita akan melihat proses penggilingan padi yang ada di daerah Bumirejo, Kota Pekalongan. Sebelum kita melihat proses penggilingan padinya, kita cek dan lihat kondisi sawahnya terlebih dahulu ya, untuk melihat apakah padi siap panen atau tidak. Oh iya teman-teman, dari kami juga melakukan interview terlebih dahulu nih terhadap pekerja yang ada di sana. Tujuannya supaya dari kami tahu nih lebih detail bagaimana sih cara penggilingan padi yang baik dan benar. Yang pertama, apabila padi sudah dipanen, langkah selanjutnya yaitu proses penjemuran dengan menggunakan alat yang bernama alen atau tapak. Nah, dalam proses penjemuran ini kita membutuhkan waktu 1-4 hari teman-teman, tergantung kondisi cuaca di lingkungan tersebut ya. Lalu, setelah proses penjemuran telah selesai, padi-padi ini dimasukkan lagi ke dalam karung guna dilakukan proses selanjutnya. Yang kedua, setelah dijemur, padi perlu dibersihkan nih teman-teman dari kotoran. Nah, biasanya masih terdapat kotoran seperti sisa tangkai padi, gabah hampa, tanah, pasir, dan lain sebagainya. Mesin cleaner atau pembersih ini akan menghilangkan kotoran-kotoran ini agar gabah yang masuk ke proses selanjutnya lebih bersih teman-teman. Nah, ini proses yang paling menarik nih teman-teman. Ya, betul. Kita memasuki proses ketiga. Proses ini yaitu proses penggilingan. Padi yang sudah bersih dan disortir kemudian digiling untuk memisahkan beras dari sekam atau kulit gabah. Untuk mesin yang digunakan yaitu mesin separator teman-teman. Proses pemisahan ini penting untuk menghasilkan beras dengan kualitas yang baik dan mengurangi potensi kehilangan hasil. Di proses yang keempat atau langkah yang selanjutnya yaitu pemisahan dan pengolahan hasil gilingan. Proses ini meliputi pemisahan beras, dedak, dan sekam. Untuk pemisahan beras dari sekam, sekam padi yang telah terpisah dari beras akan dibuang atau diolah lebih lanjut. Dan untuk pemisahan beras dari dedak, dedak yang merupakan lapisan luar beras akan dipisahkan dari beras yang sudah digiling. Nah, selanjutnya yaitu proses kelima teman-teman, yaitu proses pemolesan. Setelah proses pemolesan, beras dipindahkan ke dalam karung untuk melakukan proses selanjutnya. Teman-teman, kita masuk ke langkah yang terakhir loh, yaitu proses pengumpulan dan penimbangan. Nah, beras yang sudah melalui proses pemolesan dan ditimbang, selanjutnya disimpan dalam karung atau kemasan lain yang sesuai. Kemudian disimpan di gudang sebelum didistribusikan. Nah, teman-teman, gimana? Seru nggak? Selain kita jalan-jalan, kita juga dapat ilmu yang bermanfaat loh. Jadi kita tidak hanya tahu cara menanam padi saja loh, tapi kita juga bisa tahu proses dari padi menjadi beras. Serta kita jadi lebih tahu ternyata kulit dari padi tersebut bisa dimanfaatkan loh, mulai dari sekam dan jeraminya. Untuk sekam dan jerami itu bisa dimanfaatkan di dunia pertanian teman-teman. Menurut informasi yang kami dapat dari pekerja rice mill tersebut, kami tahu ternyata proses rice mill itu menghasilkan berkilo-kilo bahkan berton-ton loh. Tapi ini tergantung pada hasil panen ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah!